Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Novia Delia dengan NIM 2019-14376. Saya akan menjelaskan materi terkait operasi dan penghitungan dengan dosen pembimbing Ibu Jayanti MPD untuk memenuhi mata kuliah pengembangan pembelajaran matematika SD. Petunjuk guru, aktivitas yaitu menyelesaikan masalah mengenai penghitungan kebutuhan pada zaman pandemi COVID-19. Kedua, alokasi waktu yaitu 2 kali 45 menit. Dan terakhir, alat pembelajaran yaitu lembar evaluasi. Dengan adanya aktivitas kelompok, diharapkan siswa dapat memahami operasi dan penghitungan dengan benar. Deskripsi aktivitas masalah pertama. Pada pembukaan pertemuan, guru mengelompokkan siswa di mana setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Sebagai apresiasi, guru menanyakan kepada siswa, pernahkah siswa tersebut menghitung jumlah kelereng saat bermain, berapa banyak jumlah kelereng tersebut, dan saat kalah berapa sisa kelereng tersebut. Kemudian guru membagikan lembar kerja siswa. Dalam lembar tersebut, guru telah mencantumkan beberapa gambar yang memiliki hubungan dengan pandemi COVID-19. Bila siswa masih memiliki kesulitan, guru akan menjelaskan sedikit tentang tujuan gambar-gambar tersebut. Kemudian siswa diminta untuk menjelaskan kembali apa yang siswa tersebut pahami dari penjelasan guru tersebut. Berikut merupakan gambar protokol COVID-19. Setelah paham, guru meminta siswa menyelesaikan masalah yang terdapat dalam lembar kerja siswa secara individu maupun kelompok. Ketika siswa mengerjakan lembar tersebut, guru akan memantau dengan cara berkeliling untuk melihat bagaimana siswa tersebut menyelesaikan masalah. Pembelajaran tersebut berlanjut dengan guru meminta siswa menjelaskan hasil yang ia dapat. Guru akan melakukan diskusi dengan siswa mengenai jawaban dan guru akan mengarahkan siswa untuk memahami keterkaitan antara penambahan, pengurangan, dan pembagian. Pekerjaan masalah 2. Setelah menyelesaikan masalah pertama, siswa diberikan permasalahan baru, yaitu masalah mengenai bentuk penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian beserta operasi hitung bilangan dan campuran. Siswa diminta untuk memahami dan meneliti sesuai penalaran mereka dan menemukan hasil operasi tersebut. Berikut merupakan gambar yang berkaitan dengan pandemi COVID-19. Guru mengkategorikan masalah tersebut ke dalam jumping tasks sehingga guru memperkirakan beberapa siswa akan mengalami kesulitan. Siswa dapat meminta tolong kepada siswa lain dalam satu kelompok jika siswa tersebut kesulitan dengan mengatakan, "Boleh tolong ajari aku?" Ketika siswa mengerjakan lembar kerja siswa, guru dapat memantau dengan berkeliling untuk melihat bagaimana siswa tersebut menyelesaikan masalah. Pembelajaran berlanjut dengan guru meminta siswa kembali menjelaskan hasil dari kerja siswa tersebut dan guru berdiskusi berdasarkan jawaban hasil siswa tersebut. Menyelesaikan 2 masalah dengan kegiatan berkelompok, yaitu menjelaskan dan mengerti dalam mengerjakan operasi hitung bilangan dan operasi hitung campuran. Sehingga setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu: pertama, dengan aktivitas kelompok, siswa dapat memahami penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kedua, melalui aktivitas di atas, siswa dapat memahami cara kerja operasi hitung. Ketiga, dengan aktivitas kelompok, siswa dapat memahami operasi hitung bilangan dan campuran secara utuh. Dan terakhir, melalui pengamatan, siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan COVID-19. Reaksi untuk guru. Masalah mengenai barang-barang di sekitarnya yang menyangkut perhitungan atau bukan. Jika siswa belum mampu mengerjakan soal penghitungan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan baik, guru dapat mengajarkan melalui alat peraga seperti gambar dan benda pendukung sehingga siswa tidak lupa dengan alat tersebut. Guru akan mengajarkan secara pelan-pelan dan apabila bisa dipakai permainan sehingga peserta didik tidak bosan dengan apa yang dibahas. Masalah mengenai operasi hitung bilangan dan campuran. Jika siswa belum mampu mengenali permasalahan sebelumnya secara utuh, siswa belum mampu mengerjakan operasi hitung bilangan dan campuran. Kita bisa menggunakan model atau metode yang lebih menarik lagi dalam minat belajar siswa. Berikut adalah lembar kerja 1 yang berbentuk sharing task. Masalah pertama mengenai bentuk penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang dikaitkan dengan COVID-19. Berikut merupakan gambar yang berisi protokol COVID-19.
Gambar sebelumnya merupakan alat-alat pelindung diri saat kondisi sekarang, dan ini sangat wajib dipakai untuk mencegah dan membantu pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia agar wabah ini cepat selesai dan seluruh dunia beraktivitas seperti biasanya tanpa dibatasi. Coba kalian perhatikan gambar sebelumnya dan bagaimana penghitungan, pengurangan, perkalian, dan pembagian menggunakan alat broadcast tersebut. Dari gambar sebelumnya, coba buatlah perhitungan alat-alat prokes yang ada pada gambar tersebut. Coba kalian sebutkan ada berapa alat prokes yang kita perlukan. Lembar kerja 2 berbentuk jumping tax. Berikut merupakan gambar masker. Operasi hitung campuran merupakan gabungan dari 2 atau lebih operasi hitung biasa. Untuk menyelesaikan operasi hitung campuran harus patokan pada urutan operasi hitung yang dijelaskan pada topik pertama. Coba kalian pahami contoh operasi pecahan di atas. Apakah soal tersebut masuk ke dalam operasi hitung campuran? Coba kalian buat soal seperti contoh di atas dengan masalah terkait berapa jumlah prokes yang kalian gunakan selama seminggu. Adapun kisi-kisi soal tes yang memiliki indikator pertama menganalisis dan memahami tentang jumlah gambar agar dapat mengetahui cara penghitungan operasi bilangan dengan penilaian aspek C3, penilaian bentuk soal uraian, dan penilaian nomor soal adalah 1. Indikator kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung yang dikaitkan dengan COVID-19 dan dapat menyelesaikan masalah. Penilaian aspek C3, penilaian bentuk soal uraian, dan penilaian nomor soal 2. Contoh soal tes. Dayu membeli 7 buah masker. Ternyata setelah sampai di rumah, ayah Dayu membelikan masker sebanyak 3 kotak masker. Dayu menghitung tiap kotak berisi 6 buah. Kemudian Dayu memberikan 7 buah masker tersebut kepada Siti. Berapakah sisa masker Dayu sekarang? Berikut merupakan ilustrasi gambar masker. Analisa jawaban dari soal di atas, apakah soal tersebut masuk ke dalam operasi hitung atau tidak? Apabila ya, coba jawab pertanyaan dari soal di atas. Contoh soal dan jawaban. Pertama, saat pandemi, Zaki sangat membutuhkan vitamin untuk meningkatkan imun tubuh. Jadi Zaki membeli vitamin C seharga Rp20.000 per strip. Zaki memiliki uang Rp70.000. Berapa strip vitamin C yang didapat Zaki? A2, B3, C4, D5. Jawabannya adalah bila satu strip vitamin C seharga Rp20.000 dan total uang Zaki adalah Rp70.000. Jadi 70.000 dibagi 20.000 adalah 3,5 atau kita bulatkan menjadi 3. Jadi banyak strip vitamin yang Zaki dapatkan adalah 3 strip vitamin. Contoh soal nomor 2. Dila sedang berlibur ke Bandung. Karena lupa membawa persediaan masker, Dila membeli 3 kotak masker dengan masing-masing isi kotaknya 15 buah. Kemudian ia memberikan ke teman baiknya saat di sana 18 buah. Berapa siswa masker yang Dila miliki sekarang? A. 24, B. 25, C. 26, D. 27. Jawabannya, bila satu kotak masker berisi 15 buah, maka dikali 3 yaitu 45 buah. Dan diberikan ke teman dekatnya 18 buah. Jadi total keseluruhan 3 kotak tadi yaitu 45 dikurang dengan 18 buah yang diberikan kepada temannya yaitu 27 buah. Jadi sisa masker Dila adalah 27 buah. Contoh soal nomor 3. Bila sebuah mobil pembawa vaksin berjalan menempuh 50 km per jam, kemudian berhenti dan berjalan ke arah berlawanan sejauh 30 km per jam, berapa jarak sisa mobil ke posisi awal? A. 5, B. 10, C. 15, dan D. 20. Jawabannya adalah jarak awal dikurang jarak setelahnya yaitu 50 dikurang 30 sama dengan 20 km per jam. Contoh soal nomor 4. Bila Amanda menggunakan masker selama 1 minggu 9 buah, berapa total jumlah masker yang Amanda gunakan selama 6 bulan? Jawabannya, bila 1 minggu Amanda menggunakan masker sebanyak 9 buah,
Maka 1 bulan berisi 4 minggu dikali 6 bulan sama dengan 24 minggu. Jadi total masker 1 minggu Amanda 9 dikali 24 bulan yaitu 216 buah. Contoh soal terakhir, sebutkan berapa banyak alat kebutuhan di saat pandemi. Jawabannya adalah masker, hand sanitizer, obat-obatan, dan makanan bergizi. Sebelum saya menutup video ini, ayo bermain dulu yuk. Bagaimana caranya agar masker dakdel tersebut bertemu dengan masker medis? Ayo tentukan jalannya yang mana. Ayo, siapa yang benar? Jadi jawabannya adalah 3 ditambah 6 ditambah 1 adalah 10. Kerja bagus. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan video saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.